Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Nama saya Muhammad Nuri Jaman, saya dari jurusan Sistem Informasi Universitas Nusa Putra semester 1 di kelas SI 20I atau internasional. Pada video ini, tolong izinkan saya untuk memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang sejarah narkoba, lalu pengertian narkoba, dan juga bahaya apa yang akan menanti bagi mereka pengguna, penyebar, maupun mereka yang ingin iseng-iseng untuk mencoba narkoba ini. Oke, check this out. Awalnya ada narkoba, yaitu di Samaria pada tahun 2000 sebelum Masehi. Kala itu ada narkoba yang disebut sebagai opium atau candu. Jadi opium ini adalah sebuah bunga yang hidup di dataran tinggi daerah sekitar yang kira-kira tumbuh di ketinggian 500 meter dari dasar laut. Nah, penyebaran opium ini awalnya hanya tersebar di sekitar negara Asia, yaitu Cina dan juga India. Namun lama-kelamaan penyebarannya itu semakin luas karena efeknya ini atau kegunaannya ini yang saat itu digunakan sebagai media medis banyak diperlukan. Lalu pada tahun 1806 ada seorang dokter yang bernama Friedrich Wilhelm. Beliau berhasil menemukan atau mencampur sebuah zat opium tadi dengan zat yang bernama amoniak, yang dimana hasil dari campuran itu menghasilkan zat baru yang kita mungkin kenal sebagai morfin. Morfin itu sendiri adalah sebuah nama yang diambil dari dewa dari mitologi Yunani, yaitu dewa Morpheus. Lalu beberapa puluh tahun setelah itu, ada seorang ahli kimia dari London yang bernama Alder Ulrich. Dia merebus cairan morfin dan juga sebuah asam yang bernama anhidrat yang dihasilkan dari sebuah jamur, lalu mencoba menyuntikkan zat tersebut kepada seekor anjing, dan hasilnya sangat mengejutkan dan juga mengenaskan. Anjing yang disuntikan dengan zat tersebut itu langsung menunduk, langsung terkapar, langsung muntah-muntah, dan ya banyak kejanggalan lainnya juga yang terjadi pada anjing tersebut. Lalu zat campuran tersebut kini dinamakan sebagai heroin. Lalu pada tahun atau beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1898, jika saya tidak salah, heroin mulai diproduksi sebagai obat pereda rasa sakit. Lalu pada abad 19, tepatnya mungkin 1970-an, saat itu produksi dari candu ini, ya dari bahan-bahan candu ini, itu meningkat dengan pesat. Dan karena hal itu, hampir setiap orang memiliki zat tersebut. Dan itu juga yang mengakibatkan banyak orang yang lebih berkreasi dan juga lebih lebih banyak lagi melakukan campuran-campuran yang aneh dan unik untuk memperkuat candu itu sendiri. Dari situlah narkoba mulai menyebar dengan penyalahgunaan yang tinggi. Sampai pada sekarang, mulai dari mungkin anak SMP sampai ya orang tua yang mungkin umurnya sudah berpuluh-puluh tahun sudah menggunakan narkoba. Lalu sebenarnya narkoba itu apa sih, dan singkatan dari apa sih, atau jenis-jenis apa juga sih yang termasuk ke dalam narkoba? Jadi narkoba ini adalah sebuah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga obat terlarang. Atau di Republik Indonesia sering juga disebut sebagai nafza, atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, narkoba ini memiliki banyak bentuk, mulai dari bentuk pil, cairan, sampai bentuk yang mungkin gak bisa kita bayangkan sekarang gitu. Lalu narkoba ini terbagi menjadi dua,
yaitu narkoba alami dan juga narkoba buatan gitu. Jadi narkoba alami itu ya yang seperti mungkin kalian tahu, itu ada yang namanya daun ganja ataupun ya beberapa bahan alam lainnya yang digunakan sebagai narkoba atau disalahgunakan sebagai narkoba. Lalu ada juga yang disebut dengan narkoba buatan, yang dimana ya dari bahan-bahan alam tersebut ataupun mungkin dari bahan lain yang telah mengalami penyampuran bahan hingga menjadi sebuah narkoba baru, lalu membentuk zat tersebut menjadi sebuah pil atau beberapa bentuk lain yang bisa kita konsumsi. Dan terakhir, saya akan sedikit menjelaskan tentang bahaya apa yang akan dialami oleh pengguna, penyebar, ataupun mungkin orang yang ingin mencicip tadi. Jadi untuk para pengguna, sebenarnya ini yang jadi target penyebar ya, jadi target penyebar. Orang yang menjadi pengguna itu telah atau akan mengalami sebuah bencana mental yang sangat-sangat tinggi, yang sangat benar-benar merusak diri kita. Tapi bukan hanya mental, tapi fisik kita juga ikut menurun, ikut juga hancur dalam prosesnya itu. Jadi para pengguna itu akan mengalami banyak sekali efek samping ataupun kelainan pada dirinya saat mengkonsumsi narkoba tersebut, mulai dari akalnya yang hilang sampai mungkin yang terparah adalah kematian. Lalu untuk para penyebar, sebenarnya gimana ya? Penyebar ini mereka itu lebih cerdik dari si pengguna. Jadi penyebar ini mereka itu menyebarkan tapi tidak menggunakan. Tahu dari siapa? Dulu waktu SMK saya pernah, di SMK saya pernah ada sebuah penyuluhan yang mengatakan ya bahwa penyebar itu sebenarnya lebih pintar. Jadi mereka itu hanya menyebarkan dan tidak menggunakan. Jadi mereka lah yang menjadi kaya gitu. Mereka lah yang jadi ladangnya orang-orang pecandu, si pemakai tadi, untuk terus menguras uang mereka gitu, sehingga mereka melakukan kejahatan. Itulah kenapa para pengedar narkoba juga diberikan hukuman yang bahkan mungkin 2 kali atau 3 kali lipat lebih berat dari pemakai gitu. Dan yang terakhir itu untuk yang coba-coba. Ini untuk yang coba-coba, terutama untuk anak SMK ya, untuk anak SMK ataupun di bawahnya itu lebih parah. Untuk kalian yang coba-coba, sebenarnya itu akan langsung terasa di awal kok. Jika kalian ingin coba-coba, lalu misalkan kalian tertangkap basah oleh pihak sekolah ataupun lebih parahnya lagi oleh pihak polisi, maka kalian akan ditindak mungkin tidak akan berbeda dari para pemakai atau pengedar. Jadi kalian akan diperlakukan sama seperti mereka yang menjadi pengedar ataupun pemakai. Karena kenapa? Karena narkoba ini merupakan sebuah zat yang benar-benar ini menurut saya narkoba ini merupakan zat yang benar-benar bisa merusak generasi. Bisa merusak generasi mulai dari mental sampai fisik, yang nantinya akan tentunya merusak negara tercinta kita dan juga merusak generasi dan juga masa depan dirinya sendiri gitu. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kurangnya itu dari diri saya pribadi, dan lebihnya itu semata-mata hanya dari Allah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.